Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat cerdas, berjumpa kembali di channel kami. Kali ini kita akan membahas lanjutan dari soal SBMPTBR Biologi tahun 2016. Kita bacakan nomor 41. Kekurangan karbohidrat pada makanan menyebabkan busung lapar, sebab protein berperan sebagai penyusun enzim juga memelihara keseimbangan tekanan osmotik darah. Oke ya, yang menyebabkan busung lapar itu adalah bukan karbohidrat, ya. Jadi busung lapar itu dikenal sebagai hongerodema. Nah, atau nanti dikenal juga kwashiorkor. Ini disebabkan karena kekurangan protein. Jadi salah ya, bukan karena kekurangan karbohidrat. Kalau kekurangan karbohidrat dalam jangka waktu yang pendek bisa menyebabkan penyakit ketosis. Jadi ketika tubuh itu sudah memanfaatkan lemak sebagai sumber energi karena sudah tidak ada karbohidrat. Yang kedua, protein berperan sebagai penyusun enzim juga memelihara keseimbangan tekanan osmotik. Jadi fungsi protein itu ada EPO. Yang pertama sebagai energi, sekaligus bisa juga digunakan sebagai enzim. Yang kedua untuk pertumbuhan dan perkembangan, sehingga dikenal sebagai zat pembangun tubuh. Terus yang ketiga adalah sebagai sistem imun atau kekebalan tubuh. Dan yang terakhir adalah berfungsi keseimbangan osmosis. Ini berperan menjaga cairan atau homeostatis. Oke ya, pernyataan kedua benar, pernyataan pertama salah, kedua benar adalah jawabannya D. Kita lanjutkan nomor 42. Fotosintesis terutama terjadi di dalam jaringan epidermis atas daripada jaringan bunga karang. Jadi sahabat cerdas, jadi kalau daun kita bedah anatomi jaringannya akan terlihat gambar seperti ini. Nah, yang atas ini dikenal sebagai epidermis atas. Kemudian yang bawah ada epidermis bawah. Ini ada mulut daun, stomata. Nah, di sini ada jaringan tiang atau palisade dan ini bunga karang namanya spon. Nah, yang merah ini adalah jaringan pengangkut. Di sini ada xilem sama floem. Nah, di tengah palisade sama spon itu juga disebut mesofil. Disinilah proses terjadinya fotosintesis, terutama di jaringan palisade karena banyak klorofilnya. Kalau spon kurang begitu banyak, sehingga daun itu lebih hijau permukaan atas dibanding permukaan bawah. Ini berarti salah, harusnya bukan di jaringan epidermis atas, melainkan di palisade ya. Yang kedua, jaringan epidermis atas tidak mengandung kloroplas ya. Yang lebih banyak kloroplasnya itu di palisade. Berarti pernyataan pertama salah, kedua salah, jawabannya E. Kita lanjutkan nomor 43. Empedu membantu mencerna lemak dengan cara apa? Jadi sahabat cerdas, sistem pencernaan ini ada lambung, kemudian ada duodenum, usus 12 jari ya. Di sini ada hati dan ada pankreas. Nah, saat makanan itu masuk ke dalam usus 12 jari, maka kelenjar hati ini akan mengeluarkan empedu. Nah, empedu ini fungsinya adalah untuk mengemulsi lemak. Nah, sehingga makanan terutama lemak itu akan lebih mudah dicerna oleh enzimatis sehingga nanti mudah diserap oleh usus ileum atau usus serap. Begitu ya sahabat cerdas, jadi fungsi empedu adalah mengemulsi lemak saja. Jadi jawabannya 4 saja yaitu D. Kemudian yang lain kita lihat ya, mengubah lemak jenuh menjadi lemak tidak jenuh ini bukan. Merangsang pankreas agar lebih cepat menghasilkan enzim itu ada hormon namanya sekretin yang dihasilkan oleh duodenum. Menghidrolisis ikatan antara gliserol dan asam lemak ini adalah fungsi enzim lipase yang dikeluarkan oleh pankreas ya, atau yang dikenal sebagai enzim steapsin. Itu sahabat cerdas, kita lanjutkan nomor 44. Jenis kelainan genetik yang disebabkan oleh gen resesif yang terpaut kromosom X yaitu adalah hemofilia. Seorang anak hemofilia dapat dilahirkan dari perkawinan apa?
Jadi sahabat cerdas, hemofili ini kalau pada laki-laki seperti ini simbolnya ya. Nah, ini adalah laki-laki hemofili. Sementara kalau pada wanita itu X kecil H kecil, ini adalah wanita hemofili. Yang ditanyakan adalah laki-laki hemofili, berarti yang seperti ini dapat lahir dari orang tua yang seperti apa. Kita lihat yang nomor 1, ayahnya normal, berarti XH besar Y menikah dengan ibu normal heterozigot, XH besar XH kecil. Nah, seperti ini sahabat cerdas ya. Ini ada XH besar, berarti wanita normal. Ini ada anak wanita karir, ada laki-laki normal, dan ada laki-laki hemofili. Nah, ini ada nih. Berarti nomor 1 ini benar. Kalau ayahnya normal, ibunya normal heterozigot bisa melahirkan anak laki-laki hemofili. Ibu normal heterozigot ini juga dikenal sebagai normal karir. Berarti yang C ini, yang 3 ini benar. Ayahnya normal, ibunya normal karir. Tetapi biasanya penyebutannya adalah normal karir, bukan hemofili karir. Ya, berarti nomor 2 ini nggak tepat. Ya, jadi jawabannya 1, 3 yaitu B. Yang keempat kita lihat ya. Ayah hemofili, kemudian ibunya normal homozigot. Nah, dari perkawinan ini maka kita dapatkan anak perempuannya karir, dua-duanya, terus di sini laki-laki normal, dan di sini juga laki-laki normal. Jadi yang keempat ini salah, anak laki-lakinya normal semua. Begitu sahabat cerdas, nomor 44B, kita lanjutkan nomor 45. Bunga yang penyerbukannya secara anemogami memiliki ciri-ciri apa? Jadi sahabat cerdas, anemogami itu penyerbukan yang dibantu oleh angin. Nah, contohnya tumbuhan-tumbuhan yang memiliki ciri seperti serbuk sarinya ringan, sehingga mudah terbawa oleh angin. Serta struktur bunganya kecil dan sederhana. Nah, ini ya contohnya seperti bunga padi, kemudian ada gandum atau jagung. Ini dibantu oleh angin. Nah, kita lihat ya. Jadi jawabannya adalah 1 dan 3 yaitu B. Warna bunga cerah ini dibantu oleh burung yang dikenal sebagai ornitogami. Nah, ini contohnya seperti bunga kembang sepatu. Dan bau bunga harum biasanya dibantu oleh serangga atau entomogami. Contohnya seperti bunga matahari. Demikian sahabat cerdas pembahasan SBMPTBR UNED tahun 2016. Tetap semangat, sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.